Terus kebetulan beliau memang punya tantangan di bagaimana merancang program banjir gitu. Jadi banjir Jakarta itu kan setiap tahun kan selalu datang terus gitu. Dan cuman bisa di engineering lah supaya dampaknya semakin kecil gitu. Nah, problem utamanya tuh mereka memang di awal tuh nggak data driven gitu. Jadi ketika banjir lagi hype di media, konsultan diundangin, terus akhirnya suruh presentasi gitu. Nah, datanya juga nggak integrated. Jadi ibaratkan tuh nggak ada time series datanya yang betul-betul tuh nyambung semuanya gitu. Jadi scatter. Dan akhirnya kebijakannya sering kali ya mungkin nggak sesuai dengan itu gitu. Yang menolong pertama kali memang adalah klien pemerintah. Betul. Covid Pak, soalnya. Covid ya. Covid, uang mau habis, produk belum jadi. Nah, yang bisa nerima pemerintah. Selamat datang kembali di lokasi laporan opini kajian analisis spasial Indonesia. Sekarang kita bersama dengan Mas Bagus. Mas Bagus, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Pak. Selamat datang di lokasi Mas. Siap, terima kasih Pak Andi. Sebenarnya nih udah lama banget nih saya pengen ngobrol. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu juga, Mas Bagus nanti bisa cerita. Adalah seorang CEO, kita sebutnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang spasial lah gitu. Betul. Kita akan langsung aja Mas Bagus. Project yang sekarang yang lagi ditangani apa? Mungkin untuk nanti bridging ke pertanyaan yang agak awal gitu ya. Oke. Sebetulnya gini Pak Andi, kita tuh ngelihatnya bukan dari perspektif project malah. Jadi Mapit itu dari awal tuh kita punya satu perkembangan yang agak berbeda mungkin dari industri yang ada di Indonesia di spasial gitu ya. Jadi dulu memang saya orang tua saya itu adalah konsultan gitu. Jadi banyaknya memang ke arah APBN gitu. Konsultan engineering kairan gitu. Dalam arti melayani pemerintah. Melayani pemerintah, betul. Nah, waktu awal karena kebetulan saya kan kuliah di Jerman, pas mau Indonesia ketemu sama satu permasalahan ya waktu ngebantu bapak itu. Terus waktu itu berpikirnya cuman saya mau bikin software yang software itu nanti bisa dijual ke PU pada saat itu. Sesimpel itu pada saat itu. Nah, waktu di awal saya pikir kan gampang ya Pak ya. Jadi awalnya sebelum itu saya sebenarnya udah ngimpor barang. Jadi saya ngimpor drone VTOL. Jadi fisik barang. Ada drone VTOL, ada GNSS saya impor juga dulu. Maksudnya distributor gitu. Jadi nyambi lah gitu. Ada opportunity apa saya masukin, saya jual gitu. Nah, terus pas dijalanin ternyata nggak segampang itu pas bikin software gitu. Jadi ternyata maksudnya banyak hal yang akhirnya mempengaruhi apakah software itu bisa dijual apa enggak gitu. Nah, waktu masuk ke PUPR itu ternyata memang ya banyak pertanyaan saya sendiri nggak bisa jawab gitu. Fungsinya buat apa? Harganya berapa gitu. Dan akhirnya di situ Bapak waktu itu, Ibu waktu itu sudah ngultimatum gitu. Jadi waktu itu saya kebetulan baru nikah Pak. Terus baru punya anak. Terus gitu, saya tuh kayak suka banget lah, passionate sama si software ini gitu, software spasial ini gitu. Terus dia bilang, kamu kalau misalkan sampai akhir tahun ini nggak terjadi apa-apa di si PT Mapitnya ini gitu ya, kamu harus selesai ya, kamu udah kerja sama Bapak aja gitu. Karena kan ibu saya pasti mikirin ini anak mau apa sih. Dan nggak paham juga saya cerita dia tuh apa sih ini gitu. Nah, terus pada saat akhir itu, jadi istri saya tuh tiba-tiba kayak ada info gitu ya. Di situ ada inkubasi dari Kemenperin pada saat itu. Namanya Startup for Industry. Startup for Industry. Itu batch pertama Pak. Nah, waktu saya masuk, saya tuh kan istilah itu pitching gitu ya. Terus udah gitu ditanya ini B2C apa B2B gitu, itu saya nggak tahu itu bahasa apa gitu. Jadi banyak bahasa-bahasa yang saya nggak paham gitu sebetulnya. Karena memang saya backgroundnya emang lebih karena engineering Mbak ya, dan emang spasial gitu ya. Nah, justru itu yang akhirnya saya banyak belajar bagaimana memahami, menciptakan tim yang mungkin scalability-nya levelnya itu adalah emang startup gitu. Karena kalau startup kan kita harus mikir scale up kan. Betul. Terus kedua berpikir bagaimana idea kita tuh bukan sebatas project gitu, tapi gimana idea atau produk yang betul-betul bisa creating value yang sifatnya scale up
juga gitu. Nah, terus akhirnya di situ banyak saya belajar gitu dan dapat angel investor Pak pada saat itu. Angel investor. Angel investor. Right. Nah, itu dari Kemenperin itu berarti prosesnya enggak, atau akhirnya enggak? Jadi enggak di Kemenperin itu kan kita masuk kan. Jadi Oke. kita masuk ke dalam 15 startup the best startup for industry itu. Oke. Nah, waktu itu dibukalah booth. Sama yang kemarin kayak kita lakuin di UGM Iya, itu, Pak. iya. Kita Nah, di booth itu, pameran itu, jadi waktu itu kita nampilin, kita tuh pas ditanya gitu sama, jadi ada orang lalu lalang lah gitu. Iya, oke. Nah, ada orang Pak, dia keren gitu ya. Kelihatan emang orang kaya gitu. Iya. Nah, agak-agak Chinese lah gitu ya. Terus tanya, ini apa ini gitu. Wah, kita mau bikin peta gitu. Peta kayak apa? Pokoknya peta yang kayak Google lah gitu. Oh, kamu bikin Google di Indonesia? Yakin kamu gitu? Karena kan dulu saya nggak berpikir kalau misalkan dari sisi investor kan pasti kan ini sesuatu yang kayak wah ini apa bener nih anak gitu, apa cuman cuman bohong doang gitu. Nah, dia tanya valuasinya berapa, saya bilang pokoknya valuasinya 10 miliar. Jadi ada teman saya gitu Pak dari Jogja. Jadi dia bikin AI tapi buat lab lah. Nah, dia bilang kalau kamu ketemu sama investor, jawab aja. Kalau misalkan nanti ditanya valuasi berapa, jawab 10 miliar gitu. Itu dari mana kaya saya juga nggak tahu Pak gitu. Jadi ada banyak hal menarik yang sebetulnya sepanjang perjalanan itu akhirnya saya bertemu sama orang-orang yang membentuk saya gitu. Jadi kebetulan si angel investor ini memang dia backgroundnya dari orang-orang yang emang biasa invest gitu ya. Terus punya perspektif yang berbeda dari yang bapak saya selama ini ajarkan gitu. Bahwa kan kayak kerja itu di APBN aja gitu. Misalkan kayak selama ini kita mesti ke PUA, PUB, PUC gitu. Ternyata enggak gitu. Terus saya pernah dibilang juga jadi sama salah satu shareholdersnya gitu. Dia bilang, Gus kalau misalkan kamu rely on government budget only gitu, mereka rubah policy, mati kamu gitu. Ya kita ngeliat juga banyak ya kejadian kayak gitu kan. Nah, disitulah akhirnya sama kayak saya belajar how to build a product gitu. Nah, disitulah trigger pertama yang memantik saya justru malah jadi lebih passionate lagi Pak building si Mapit ini gitu. Nah, betul. Jadi project pertama kalau misalkan ditanya gitu ya, kayak kan orang kan kalau B2B tuh emang gampang kayak dapet kliennya gitu. Sebenarnya emang yang paling simple itu adalah kalau kita mendapatkan dari network yang kita punya gitu. Nah, jadi 2019 kita dapat angel investor, 2020 uangnya mau habis gitu. Nah, 2020 cukup cepat ya? Iya. Karena waktu itu angel investor juga mikir harus cepat Pak. Iya. Gitu. Nah, saya juga masih belajar jadi entrepreneur gitu ya. Mungkin building team gitu, memahami psikologi dari masing-masing orang gitu ya. How to negotiate with them gitu. Itu tuh hal yang butuh proses panjang sih buat saya pahamin gitu. Nah, akhirnya pada saat itu bapak saya punya kenalannya kebetulan sudah jadi seorang kepala lah di PUPR gitu. Nah, jadi dikenalin, nih coba nih kamu kesana aja gitu. Terus kebetulan beliau memang punya tantangan di bagaimana merancang program banjir gitu. Jadi banjir Jakarta itu kan setiap tahun kan selalu datang terus gitu. Dan cuman bisa di engineering lah supaya dampaknya semakin kecil gitu. Nah, problem utamanya itu mereka memang di awal tuh nggak data driven gitu. Jadi ketika banjir lagi hype di media, konsultan diundangin, terus akhirnya suruh presentasi gitu. Nah, datanya juga nggak integrated. Jadi ibaratnya tuh nggak ada time series datanya yang betul-betul tuh nyambung semuanya gitu. Jadi scattered. Dan akhirnya kebijakannya seringkali ya mungkin nggak sesuai dengan itu gitu. Nah, dari awal itu Pak, jadi di 2020 itu kita ketemu sama PUPR tadi dan itu klien pertama kita gitu. Yang sampai hari ini mereka masih menggunakan. Sudah lebih dari 1.500 titik banjir yang dikolek gitu. Dan 1.500 itu titik yang sangat valuable. Karena nggak bisa dikolek gitu aja Pak, harus ada banjirnya dulu baru dikolek gitu. Sustain secara terus-menerus. Hampir 6 tahun ini Pak gitu. Nah, jadi kan dalam building produk kan kita kan harus ada MVP-nya gitu ya. Nah, MVP tadi ketika dibawa ke swasta ternyata tuh beda lagi Pak. Gitu. Swasta tuh nggak bisa dia pokoknya jadi sesuai yang saya bilang ini gitu. Dia tuh pengen value-nya apa yang dihasilkan dari produk kamu ini gitu. Ada nggak sih gitu. Terus gitu misalnya kayak oh kamu bisa menampilkan data ini, emang yang lain nggak bisa gitu kan. Nah, ada hal kayak gitu Pak. Kalau swasta tuh emang dia benar-benar kayak harus tahu value apa yang mau kita masukkan ke dalam produk gitu. Nah, di situ akhirnya ya berkembang ketemu sama beberapa perspektif ya dari multinational company ada gitu.
Contoh dari Pfizer gitu, terus ada yang BUMN juga ada, perusahaan transportasi salah satu terbesar di Indonesia gitu ya, itu juga ada juga. Jadi sekarang berarti kalau kita bisa soal klien gitu sudah variatif ya, cukup beragam segala macamnya. Mungkin saya akan agak ini kita walaupun tadi Mas Bagus sudah cerita ya. Perusahaannya bernama Mapit. Mapit, betul. Mas itu ada kepanjangannya kah atau? Ada. Kalau boleh tahu? Saya orangnya filosofis, Pak. Jadi segala sesuatu itu harus ada dasarnya kenapa gitu. Itu adalah Multi Areal Planning Indonesia sebenarnya, Pak. Multi Areal Planning Indonesia. Gitu. Namanya emang PT Multi Areal Planning Indonesia. Jadi Mapit itu sebenarnya branding aja. Gitu. Map ID. Kalau saya kadang-kadang mikir bukan orang itu bacanya. Orang bilang gitu, tapi gue udah simpelnya Mapit gitu. Sebenarnya kan kayak kalau ini jargonnya kayak petain aja gitu, Mapit gitu kan. Mapit. Petain aja. Alright. Gitu. Jadi itu ya. Berarti artinya nih kalau kita bicara soal background dulu ya. Berarti Mas Bagus memang punya background geospasial. Spasial, betul. Sekolah di Jerman dulu. Di mana, Mas? Frankfurt University, Pak. Dan itu apa berarti jurusan spesifiknya? Jadi saya tuh gelarnya tuh Geoinformation and Public Works gitu, Pak. Menarik ya. Alright. Menggabungkan dua hal itu. Betul. Jadi memang backgroundnya itu. Betul. Lalu pulang ke Indonesia membantu ayah gitu ya kira-kira ya. Dan kemudian ketemu masalah. Waktu itu berambisi untuk menciptakan software untuk membantu. Tapi ternyata juga tidak semudah itu. Betul. Kemudian itu. Tadi pakai istilah angel investor itu saya nggak tahu persis juga tuh. Bener nggak dugaan saya angel investor adalah investor yang kayak malaikat gitu. Betul. Yang memang mungkin sebenarnya tujuan utamanya bukan profit. Betul begitu ya. Berarti itulah yang memberi investasi pertama kali gitu. Betul. Jadi mungkin gini, Pak. Saya tuh jadi sepanjang saya berjalan usaha ini ya. Saya tuh mungkin kayak emang kalau misalkan seorang entrepreneur tuh imannya mungkin harus kuat juga, Pak ya gitu. Nah, jadi saya banyak ketemu sama orang-orang yang unik-unik lah gitu. Ketemu sama orang yang mungkin kayak emang dia pengusaha besar gitu. Tapi kita mesti tahu niat di belakangnya apa gitu. Dan kadang kita nggak tahu juga dan baru ketahuan kalau misalkan memang udah terbuka dengan sendirinya gitu. Nah, dari awal saya mulai entrepreneurship itu ya saya syukurnya bertemu sama orang-orang yang benar-benar jadi mentor gitu. Jadi ada Cici nih, dia namanya Mbak Gisela gitu ya. Itu salah satu mentor saya yang luar biasa lah gitu. Kalau marah dia marah sama saya bener, Pak. Gitu. Jadi dia benar-benar kayak straight to the point gitu. Tapi saya belajar banyak dari dia gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan kita mentalnya mungkin nggak kuat kan, saya ini founder, saya ini CEO, masa sih saya di mana-mana gitu ya. Nah, tapi saya ngerasa bahwa justru itu yang membentuk saya sih gitu. Untuk akhirnya bisa tahu kita tuh mau creating value apa di market gitu. Asik. Nah, ini menarik ya. Ketika pulang bertemu dengan PU tadi gitu ya. Kenapa waktu itu ingin membangun software? Software seperti apa sih? Ini saya jadi malah penasaran. Apakah memang purely untuk geospasial atau lebih luas dari itu tadinya software yang dimaksud? Karena saya pikir memang takdir saya itu adalah spasial, Pak. Jadi tentu aja softwarenya memang basisnya spasial. Nah, sebetulnya saya tuh ke Indonesia tuh waktu itu distribute 3 jenis produk. Ada GNSS, ada drone VTOL yang bentangnya 4 meter, Pak, beratnya 25 kilo gitu. Sama satu lagi software namanya GIS Cloud dulu. Nah, setelah saya timbang-timbang, yang investmentnya paling kecil tuh bikin software, Pak. Gitu. Saya kepikiran mau bikin drone gitu, tapi kayaknya enggak deh. Gitu ya. Dan maksudnya yang bikin saya belajar itu kan saya kan datangin ke kantor-kantor mereka kan. Terus saya melihat bagaimana mereka produce, bagaimana tim mereka kerja gitu. Saya ke Cina. Wah, ini mereka betul-betul bikin produk yang scalability-nya besar kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi saya pasti pikir saya mau bikin sesuatu yang kayak gitu, tapi scalability-nya besar. Tapi investmentnya cukup low risk itu. Ternyata nggak juga sih, Pak. Jadi pas dijalanin ternyata ada juga kasus kayak security gitu, lumayan berisikonya besar juga, Pak gitu. Karena kita lagi ngomongin data di sini kan. Mas, ini sekarang lebih ke agak personal ya. Mas Bagus kan ternyata oleh ayah waktu itu juga didorong sebenarnya kalau mau interaksi dengan pemerintah gitu ya. Atau bahkan, tapi mungkin yang lebih dasar sedikit, pernah nggak berpikir kerja aja, nggak jadi pengusaha? Itu apakah pernah ada pilihan begitu atau memang dari awal seorang Mas Bagus itu ya kalau aku sih pasti pengusaha atau gimana? Dari awal emang lebih sukanya usaha. Gitu ya? Emang passionnya jadi situ ya? Pengusaha, betul. Gitu. Terus sekarang ke klien nih. Jadi ternyata dari apa yang terjadi tadi, yang
kalau boleh pakai istilah saya, yang menolong pertama kali memang adalah klien pemerintah. Betul. Oke. Covid Pak, soalnya. Covid ya. Covid. O2. Covid, uang mau habis, produk belum jadi. Nah, yang bisa nerima pemerintah pada saat itu. Oke. Dengan kesabarannya, namanya Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang ini dia cukup sabar lah menunggu kita develop. Tahun pertama, wah kita Pak masih baru bisa mengkoordinasikan orang-orangnya buat laporannya via ini gitu. Yang di lapangan gitu ya. Oke. Tahun kedua dia tuh di awal udah tahu saya pengen ini gitu, tapi kan butuh proses ya. Tahun kedua sensor banjirnya baru mulai terhubung gitu. Tahun ketiga baru kita simulasi banjirnya gimana. Gitu sih Pak. Itu butuh proses, tapi ya syukurnya saya ketemu sama orang yang baik tadi Pak gitu. Jadi dia pejabat di pemerintahan gitu dan dia sabar menunggu kita. Oke. Artinya dari apa ya, kalau soleh saya bilang gitu ya, unsur agak fleksibel di profesionalisme. Betul. Itu juga bisa membantu ternyata. Betul. Ketika ada orang yang baru belajar seperti Mas Bagus dan dengan perusahaan baru gitu ya. Betul. Oke, sekarang berarti pemerintahan somehow menurut saya kalau ngomong sustainability, pekerjaan project mungkin termasuk yang nomor 1 lah, karena selalu ada dana alokasi untuk itu jika mengalokasikan. Tapi apakah memang akhirnya perusahaan seperti Mas Bagus ini tergantung kepada pemerintah gitu? Nah, jadi tadi Pak, jadi karena kita itu, maksudnya gini, di balik segala macam cerita ya Pak, tentang startup lah, entah scam lah, entah fraud lah gitu ya. Saya rasa maksudnya masih ada sih Pak founder-founder yang betul-betul emang passionate gitu. Jadi kita nggak usah ngeliat dia produknya bagus apa enggak gitu, tapi passion itu menurut saya jadi bahan bakar utama sih. Nah, passionnya itu yang akhirnya membuat dia punya semangat atau punya kayak apapun yang terjadi saya pengen tetap terus lakuin ini karena saya suka gitu. Passion itu akhirnya ngebikin saya dari sisi produk itu berpikir bahwa ini tuh harus beyond dari apa yang dulu pernah saya pikirkan gitu. Nah, pada saat pemerintah memang dulu ya PUPR itu memberikan kesempatan pertama gitu ya. Ada banyak hal yang menurut saya justru malah bisa menjadi value added ketika saya balik lagi ke pemerintah gitu. Gitu. Jadi waktu saya pertama kali PUPR itu kan pemerintah pusat Pak. Yes. Nah dari PUPR itu direferalkanlah ke Provinsi Jakarta. Nah orang-orangnya luar biasa Pak. Mereka bagus-bagus, maksudnya produktif banget Pak orangnya gitu ya. Dan mereka tuh sangat semangat lah buat gimana cara bikin si platform mereka yang di Port by Mapit ini betul-betul bisa menanggulangi banjir di Jakarta gitu. Nah, tapi kita datang ke mereka itu dengan perspektif atau dengan kayak mindset yang bukan skalanya hanya serving APBN aja gitu. Tapi sudah men-serving swasta, multinasional. Akhirnya kita menjadi lebih profesional Pak ya. Misalnya dari sisi produk itu kita punya standar yang mungkin lebih bagus gitu. Nah, itu akan menjadi value yang luar biasa apalagi ketika pemerintah melihat bahwa wah ini nggak cuma ngomong doang nih, kepake betulan gitu. Nah, dari situ makanya berlanjut lagi ke pemerintah kota juga. Ini menarik Mas. Mohon maaf ya, karena kita dengan segala hormat kita dengan pemerintah segala macam, kita kadang-kadang merasa bahwa kalau proyek pemerintah itu nggak jalan-jalan amat tuh kita rasanya udah biasa ya. Tapi ternyata nilainya yang tadi Mas Bagus sampaikan adalah kalau kita bisa hadir ke pemerintah dengan standar kerja baru, ya kan berarti kan lebih tinggi, mereka juga bisa berubah ternyata. Betul. Ngikut ya. Kira-kira betul gitu ya maksudnya. Betul. Oh, jadi pengalaman yang sangat baik di dunia swasta yang sudah kayak kita di kawah Chandra di mukanya itu, ketika dibawa ke pemerintah itu justru bisa memberikan influence yang positif ya. Betul. Pak Menteri, mungkin ini ada sedikit analogi simpel ya Pak ya. Jadi di pemerintah mungkin kita ngomongin kadang-kadang gitu ya, misalkan kayak mereka budgetingnya buat satu anggaran yang maksudnya ini saya yang wajar lah gitu ya. Bisa ratusan sampai miliaran gitu ya. Mapit itu men-serving salah satu klien transportasi terbesar di Indonesia untuk first mile logistik gitu ya. Kita pernah down nggak nyampe 1 jam Pak, itu kerugiannya udah miliaran Pak. Kayak gitu. Ini kita ngomongin spasial Pak, jadi maksudnya mereka menggunakan petanya Mapit yang kita desain, kita buat sendiri lah gitu, khusus untuk first mile itu gitu. Jadi waktu itu emang saya juga first mile ya namanya. First mile, betul. Jadi kayak truk yang trail sama tronton. Nah, itu juga direkturnya juga salah satu mentor saya juga gitu. Jadi Pak Steve ini luar biasa lah gitu, banyak ngasih saya pemikiran terkait sama bagaimana industri yang real itu bekerja gitu. Jadi saya dijelasin, kamu tahu nggak kemarin tuh
ini ruginya sekian. Oh menarik Pak, iya siap Pak. Untungnya tapi dia sabar juga, maksudnya karena saya rasa untuk kita bisa berinovasi itu emang butuh kesabaran Pak. Jadi nggak bisa dijudge bahwa ini produknya jadi apa nggak jadi gitu. Tapi memang syukurnya saya ketemu sama orang-orang yang gitu, walaupun dia tegas, tapi dia tahu bahwa ini butuh proses. Ini dalam bahasa saya jadi mengerti. Kan orang bilang gini, ketika orang baru mulai startup, maka dia kadang-kadang perlu bakar duit. Karena memang learning proses itu perlu biaya. Perlu biaya. Betul ya? Betul. Nah, jika kita tidak punya itu, maka yang menjadi bahan bakarnya adalah kebaikan orang ya. Kebaikan orang, kesabaran tadi, Pak. Wow. Betul. Dan kita memang di sektor B2B ya, bukan B2C ya, yang memang burningnya sebegitu besar. Mas Bagus, tadi dilihat dari kan udah beberapa klien ya. Punya nggak sih kesan sebuah project atau sebuah challenge yang dihadapi ini benar-benar dah susah banget atau berkesan banget tuh, ada nggak sih? Iya Pak. Jadi Pak, yang transportasi tadi Pak, itu menurut saya pribadi tuh yang paling challenging saat ini gitu. Karena tadi Pak, kita lagi, jadi saya punya teman ya. Jadi dia orang spasial juga. Dia pernah bilang sama saya, kalau dia tuh punya impian spasial ini harus dipakai bukan cuma buat planning aja gitu, tapi betul-betul on daily basis buat bisnis proses gitu. Jadi tanpa ada si spasial itu nggak bakal jalan bisnis proses gitu. Orang itu adalah Mas Benny Pak. Gitu. Teman baik saya, walaupun kompetitor saya juga gitu. Siap. Nah, terus dia gitu, saya kebetulan memang pada saat itu lagi proses sih gitu di transportasi ini gitu ya. Dan betul aja Pak, memang itu sepertinya kayaknya udah beda sih Pak. Jadi kalau platform tuh mungkin ya kita punya value seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita udah berbicara di bisnis proses, itu value-nya udah lebih tinggi lagi gitu. Dan kita mungkin udah di level yang memang harus paham bahwa kita mesti menjaga itu nggak cuma dari sisi platform yang bisa dipakai sewaktu-waktu, tapi ini dipakai benar-benar tiap waktu mereka mau memplanning truknya mereka itu harus jalan tuh platform gitu. Dan sebelum jadi Pak Steve ini, jadi sebelum saya jadi dulu dia pakai produk di Jerman Pak. Spasial juga, tapi emang buat TMS namanya, Transportation Management System ya. Nah, produk ini punya masalah di Indonesia. Petanya itu bukan peta yang bisa di custom di Indonesia. Akhirnya perhitungan tolnya nggak bisa. Akhirnya routingnya sering kali nggak sesuai gitu. Jadi apa yang di planning sama apa yang kenyataan kadang-kadang memang beda gitu. Nah, kebetulan orangnya juga cukup visioner ya, gitu. Jadi dia jelasin bahwa kita tuh butuh yang betul-betul bisa solving masalah logistik Indonesia. Jadi dia selalu bilangnya tuh pendekatannya gini, tahu nggak di luar, di Jepang, cost logistik itu cuma di bawah 10%. Kok di Indonesia berapa? Hampir 25%. Berarti kan kita inefisiensinya tinggi banget kan. Nah itu terjadi karena banyak hal yang tidak terkonek di sana gitu, including spasialnya gitu. Nah waktu kita masuk ke dalam sana ternyata betul Pak, emang kompleks banget. Jadi waktu itu saya bilang ke dia juga, Pak, untuk seperti ini kayaknya kita perlu bahan bakar, itu resistant development lah gitu. Dan waktu itu juga kebetulan saya juga di tim kita itu dibantu juga sama seseorang yang memang dia cukup salah satu pentolan di Indonesia lah gitu, yang paham tentang dunia peta yang mendekati Google Maps lah, pakai Google Maps. Oh, itu yang Jonan mendukung juga gitu ya? Mendukung Pak, tapi saya nggak bisa sebut namanya. Tapi menarik nih, sebuah perusahaan First Mile tadi yang tadinya menggunakan produk Jerman, bukan produknya itu nggak bagus saya yakin ya, tapi ternyata nggak kompatibel sama kompleksitas dan juga termasuk uncertainties yang ada di kita. Sehingga kemudian salah satu jalan keluarnya adalah yaudah kita develop aja buat kita sendiri gitu ya, yang kemudian bisa mengadopsi karakter-karakter itu. Dan sebelum saya sebelum kita betul-betul mendeploy, truknya mereka tuh di bawah 1.000 Pak. Walaupun ekosistemnya lebih besar dari itu ya. Jadi truk mereka yang mereka owning sekarang udah lebih dari 2.000 Pak. Jadi pasti itu betul-betul saya baru berani invest kalau saya sudah punya sesuatu yang betul-betul certain gitu. Sekarang real Mas. Berarti yang Mas Bagus deploy ke mereka atau kasih mereka itu apa? Sebuah sistem yang mengatur memanage fleetnya gitu tadi atau apa? Enggak Pak. Jadi atau apa itu? Jadi
Saya ada satu company lagi Pak. Yang company itu memang lebih fokus di logistiknya. Gitu. Kebetulan saya punya partner dari dari Jerman juga, teman gitu ya. Dia memang orang industri gitu. Dan dia foundernya di situ, saya di CTO. Jadi saya tuh sebenarnya CTO di company itu gitu. Nah, dia mau bikin platform memang buat logistik. Nah, untuk itu kan mesti di provide sama peta Pak. Nah, saya sudah explore semua peta yang ada di dunia ini gitu. Dan kita udah plug and play, udah tancap gitu sampai billingnya juga luar biasa besar gitu ya. Dan emang gak ada solusinya kecuali kita biasa nguasain teknologinya sendiri gitu Pak. Nah disitulah akhirnya memang kayak di Mapit-nya itu akhirnya kan memang Mapit kan udah beberapa tahun memang kita fokus di R&D tentang spasial lah gitu, peta gitu. Nah akhirnya sepertinya memang kita harus masuk lebih dalam lagi gitu ke teknologi yang ya sama kayak Google Maps, sebenarnya kayak base map-nya. Terus gitu API buat routing, yang routingnya tapi spesifik buat first mile gitu. Jadi kalau si drivernya truk itu pakai Google Maps Pak, wah itu truk besar masuk ke jalan kecil. Misalkan lagi traffic gitu ya, misalkan di Jogja, terus dia dialihin ke sawah, kan mengerikan Pak. Seperti gitu. kita biasanya lah ya. Betul. Terus dari gitu perhitungan tol itu kan kalau misalnya kayak Google Maps tuh golongannya 1. Nah kita tuh punya algoritma yang sampai golongan 5 gitu. Jadi kita berusaha buat men-surfing itu betul apa yang memang nggak ada di market, dan memang bisa jadi Google juga nggak akan masuk ke sana gitu. Karena mungkin marketnya memang nggak sebesar itu buat mereka. Gitu. Iya. Jadi didesain khusus untuk itu. Tapi opportunity-nya ada Pak di situ. Dan ternyata besar. Gitu. Oke. Nah Mas, sekarang kan tadi Mas Bagus sudah cerita soal provide service gitu ya. Sekarang kan modelnya itu apakah biasanya yang Mas Bagus lakukan bikin software atau bikin solusi, kasih mereka jual putus, bayar mahal, selesai? Atau gimana pendekatan selama ini? Ya, jadi vision Mapit itu sebetulnya we are trying to connect people, data, and decision making spatially Pak. Jadi vision kita tuh sebetulnya spasial banget, tapi kita tahu bahwa di sini tuh yang disconnect itu adalah si orangnya, si datanya, dan decision makingnya. Nah artinya sebetulnya value-nya bukan di platform Pak. Gitu. Value-nya itu adalah di ekosistemnya. Gitu. Yang mereka creating locations data, mereka creating spatial data, dan mereka collaborating on that gitu, dan mereka decision making based on spatial data yang real time yang terupdate gitu. Nah makanya sekarang mungkin kita satu-satunya yang rely ya mungkin Google Maps ya atau Waze lah, yang betul bisa ngasih kita data real time itu. Cuman di Indonesia masih, kita tuh negara besar, bangsanya besar, creating data every second gitu, masuk ke sosial media kemanapun gitu. Ya tapi problemnya kalau kita ngomongin spasial tuh belum ada yang mengkonekkan itu. Nah itu yang kita lihat, itu value terbesarnya spasial di Indonesia sih. Itu yang kita lakukan. Dalam hal ini ketika sudah menciptakan itu sebagai solusi, itu dijual putus nggak sama mereka atau lebih kepada apa sekarang pendekatan? Ada yang sekarang subscription atau apa? Itu lebih cocok yang mana menurut Mas Bagus? Iya, jadi sebenarnya kalau bisnis model subscription itu lebih ke arah, karena memang di situ kan ada traffic Pak. Jadi sebenarnya kita tuh misalkan ada traffic server lah, traffic cloud gitu. Nanti kita jual. Nah dijual sebagai subscription. Cuman bisnis model kita tuh selain subscription, kita ada kayak community based survey. Itu pakai aplikasi kita. Contoh kayak kemarin Nabati, mereka melakukan survei urban Pak, masif Pak, di Indonesia Pak. Terus ada juga Pupuk Indonesia, mereka survei yang remote area gitu. Survei apa maksudnya? Survei validasi lapangan. Gitu. Dan maksudnya gini, pekerjaan survei kan sampai kiamat nggak pernah habis Pak ya, akan ada terus ya. Termasuk juga ternyata di industri-industri yang kita selama ini nggak pikirkan gitu. Nah mereka selama ini melakukan yang memang dengan cara yang mereka udah tahu biasanya. Ada konsultannya juga. Terus gitu ada juga sales-sales mereka melakukan secara sendiri gitu. Nah mereka butuh sesuatu yang betul-betul genuine gitu, yang nggak ada kepentingan di situ. Community masuk gitu. Jadi bisnis modelnya ada beberapa sih Pak, termasuk tadi yang ke transportasi itu API services. Gitu. Right. Jadi kan sekarang modelnya kalau saya ngeliatnya di software, di film bahkan kita kan sekarang nggak beli lagi itu Mas, VCD, DVD ya. Betul. Kita sekarang subscription ke Netflix itu misalnya kan, yang artinya we don't own it, but we can access it anytime. Itu juga berarti menjadi satu model dalam delivery software itu juga ya. Dan saya kira itu juga di mana-mana ya. Sekarang kan kalau kita beli, kalau dulu saya pakai Corel untuk desain, ternyata kita nggak perlu beli lagi Corel sekarang, tinggal langganan per apa gitu ya. Ya kan kalau kayak Netflix menurut saya ya itu kan ekosistem ya, ekosistem film creator gitu ya. Kayak Canva ekosistem desainer. Jadi sebenarnya emang arrange itu sih Pak. Dan memang
mungkin gini Pak, saya nggak bisa maksain juga ya, beda perspektif tentunya gitu ya. Cuman kalau misalnya saya melihat bahwa kalau kita mau scale up dengan cara startup ya itu caranya. Ekosistem. Ya, Mas tadi balik ke ini ya. Awalnya pemerintah tadi ya, kita tetap harus yakin bahwa atau harus setuju bahwa pemerintah memiliki sustainability yang mungkin lebih kuat gitu ya. Betul. Tapi kita kan tidak bisa bergantung pada situ saja, kata Mas Bagus tadi. Berarti kan harus migrasi kepada swasta. Pernah nggak dulu Mas Bagus merasa ini sejak melayani pemerintah lalu ke swasta? Kalau dari swasta ke pemerintah mungkin tadi malah merasa ada untung karena kita udah dapat hal yang keren di swasta misalkan tentang cara kerja. Kalau ketika dari pemerintah ke swasta, karena sekarang harus ke situ, merasa nggak ini adaptasinya? Iya. Sangat jauh Pak ya. Kalau menurut saya cukup jauhnya tuh karena mungkin yang menjadi pembeda Pak ya, karena swasta itu kan profitable organization Pak ya. Gitu. Jadi apapun yang di decision making di sana, value-nya apa gitu. Gitu sih. Oke. Mas Bagus, mungkin ini last bit ya. Saya sama-sama orang geodesi geospasial silakan minum dulu. Ya Pak. Tentu kalau saya mikir penggunaan peta ya untuk sesuatu yang spasial. Banjir, perubahan lahan, gitu-gitu. Jadi ke situ. Jadi awal mulanya itu adalah intinya dari pemerintah itu kan kita bikin platform yang bisa tadi memetakan banjir ya Pak ya. Nah orang spasial itu sebenarnya kan kita simple ya Pak. Jadi waktu saya datang ke industri financial service kayak perbankan gitu, mereka bilangnya tuh kamu tuh sektornya apa gitu, karena dia nggak pernah tahu ada ini gitu. Dia taunya tuh kamu agent properti kah, atau kamu KJPP kah gitu ya. Nah saya bilang gini, kita ini orang spasial. Kita melihat segala sesuatu di muka bumi ini secara simpel tuh cuma ada 4 jenis. Pertama adalah jenis geometrinya, apakah itu titik, garis, poligon, lalu informasi pelengkapnya. That's all gitu. Apapun industrinya pasti sama gitu. Nah dari use case banjir tadi, ternyata berlanjut ke use case appraisal. Appraisal ini menurut saya cukup menarik sih Pak. Jadi nggak semasif transportasi tadi, tapi sebenarnya industrinya juga cukup besar. Valuasi berarti. Valuasi dari si properti gitu. Contoh kayak di KI itu mereka sangat menggunakan itu. Jadi bagaimana validasi lingkungan, nilai properti gimana, penggunaannya gimana, HBU sama FS-nya gimana. Terus gimana AI-nya kita tuh bisa ngebantu dengan semua data yang kita provide itu ngeluarin, oh ini bagusnya buat misalkan kayak buat coworking space, nilai investasinya sekian. Kalau mau disewakan sekian kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Terus udah gitu dari properti termasuk yang cukup banyak lah digunakan gitu. Nah industri yang lain lagi FMCG Pak. Jadi sebetulnya masih berhubungan gitu. Ibaratkan tuh tadi dari bank terus masuk ke properti, bank dan properti pasti kan relate sama retailers gitu. Karena retailers mau mendistribusikan produk kemana kan kita ngomongin di mana lokasinya gitu kan. Properti yang mana gitu. Ya udah itu mereka semua akhirnya kita ngeliat bahwa ini semua tuh connecting each other gitu. Dan di situ yang kita lihat bahwa ini the only one satu-satu yang bisa solving itu problem itu adalah ekosistem. Once kita bisa creating ekosistem data lokasi yang betul-betul masif dan betul-betul big data structure yang betul-betul bisa diolah secara masif, itu jawabannya Pak. Once kita punya ekosistem people yang datang dari enterprise atau community, yang mereka adalah orang-orang wali data lah gitu kita bilangnya ya. Creating data terus-menerus, mereka lah solusinya. Artinya it doesn't really matter apa bidang bisnisnya gitu ya. Betul. Karena semua pada dasarnya terjadi di ruang ya. Terjadi di muka bumi gitu. Di ruang, betul. Yang kalau tidak salah kan Mas Bagus juga melayani perusahaan farmasi ya. Betul. Itu gimana Mas ceritanya dulu ketemu? Iya, itu menarik sih. Jadi Bu Ayu itu mahasiswa di S2-nya Prasetya Mulia. Kebetulan saya tuh tiap tahun itu syukurnya diundang sama Prasmul menjelaskan tentang market research lah, location intelligence kayak gitu kan. Nah Bu Indria sebagai dosen ini dia suka sama apa yang saya bawain. Kata dia kan saya, Mas Bagus nih kalau datang ke sini tiap tahun tuh bawa yang baru terus gitu. Karena kan kita company kan kita develop terus gitu ya. Jadi mungkin tahun pertama kita cuma nampilin data, tahun kedua tiba-tiba udah bisa tinggal klik keluar, tahun ketiga tinggal nge-prom keluar kayak gitu kan. Jadi ada terus yang baru. Nah Bu Ayu ini basically waktu itu dia punya pertanyaan simpel gitu, Mas bisa nggak saya metain Fastcast di Indonesia gitu.
Terus saya langsung tuh masukin data-data dari import gitu kan di platform kita gitu. Oh bisa ya, langsung lah saya diundang untuk diskusi gitu ya. Terus akhirnya mereka menggunakan Pak gitu. Nah farmasi ini nggak cuma Pfizer aja Pak sebetulnya. Tapi ada juga lokal yang menggunakan juga. Gitu. Nah yang lokalnya juga cukup menarik. Jadi dia itu selama ini rely on data yang dari Nielsen. Nielsen itu kalau di retail tuh udah terkenal lah gitu. Kalau misalkan mereka mau ngelakuin suatu, researchnya bisa Nielsen gitu. Nah cuman dia ngerasa bahwa pada saat itu kayaknya kita butuh data yang lebih spesifik lagi based on location gitu. Ya. Ketemu sama kita dan akhirnya mereka ngelakuin itu. Ini menarik Mas kalau sekali lagi bahwa geospasial itu bisa sesuatu, itu kita paham lah kalau kita orang geospasial. Tapi untuk menjadikan ini diketahui orang lain, ini ada story-nya ternyata ya. Harus Mas Bagus ternyata ngajar di sebuah kampus gitu ya, yang kemudian bertemu dengan mahasiswa yang berasal dari disiplin yang lain banget, ternyata dia baru tahu gitu ya. Betul. Oke, berarti artinya kan ya gimana cara kita kalau saya bilang tuh menjual atau menjajakan itu adalah seni tersendiri gitu ya. Karena kita kadang-kadang agak apa istilahnya ya, kita cukup bangga dengan ilmu kita bisa macam-macam, tapi ternyata orang nggak pada tahu. Betul. Itu adalah menurut saya challenge tersendiri ya nggak sih? Even Bayu ngomong gini Pak, Pak Made itu teman saya gitu. Iya. Terus dia gitu. Tapi saya nggak pernah tahu ternyata spasial tuh bisa saya pakai gitu. Iya benar. Ini intermezzo dikit teman-teman, ini Bu Ayu yang disebut oleh Mas Bagus ini alumni UGM ya. Iya betul. Beliau yang kami dulu berkawan tapi memang tidak pernah ada pembicaraan bisnis ya waktu itu ya. Tapi maksudnya saya tahu saya punya teman nih dia jago banget peta gitu. Tapi saya nggak tahu ternyata peta tuh bisa sesimpel ini kayak gitu. Itu menurut saya tuh story ini simple tapi penting bagi saya. Bagi teman-teman yang lain juga saya rasa ya, bahwa kita kadang-kadang itu kayak ini, menurut saya itu kayak ibu-ibu belanja ke pasar yang tidak bawa catatan. Beliau kadang-kadang nggak begitu tahu apa yang mau dibeli sampai dia lihat. Betul. Ya kan gitu ya. Betul. Oh iya saya butuh ini, gitu kan. Nah tugas Mas Bagus dan saya adalah sebenarnya membuat sesuatu itu terlihat, sehingga orang lewat jadi oh iya saya perlu ini. Betul nggak sih kira-kira gitu? Dan tugas kita bersama sih Pak sebetulnya. Karena saya ketemu juga sama Pak Dirgantoro, mungkin Pak Pandi kenal ya. Jadi beliau orang ekonomi Pak. Beliau jelasin gini, spasial tuh menurut saya keren gitu. Tapi kenapa sih spasial tuh nggak se-boom itu di market gitu? Terus kata dia, kayaknya salahnya orang-orang spasialnya deh. Karena orang spasial tuh selalu berpikir bahwa ya industri kita tuh ini aja gitu. Padahal tadi maksudnya ada sesuatu yang luar biasa besar gitu. Tapi memang mungkin ya di kurikulum di kampus memang mungkin belum dimasukkan ke dalam sana. Padahal misalnya kayak kita ngomongin FMCG, kita ngomongin properti gitu ya. Itu bukan cuma bagaimana kita memetakan dengan presisi gitu. Tapi semua informasi big data di situ yang terus berkembang itu yang luar biasa. Saya ini agak personal dikit. Saya dulu kerja di Unilever tuh. Woi. Waktu saya lulus pertama luar kali. Luar biasa, Pak. Tapi ngomong-ngomong, saya dulu juga tidak selihai itu menghubungkan ya. Karena saya kan kerja di sales and marketing ya. Tapi waktu itu saya ingat banget tuh, kan adanya bitmap, peta bit. Petanya salesman menuju kemana. Betul. Itu saya sudah secara sederhana, ini kan tahun 2000-an awal ya. Belum canggih softwarenya. Tapi cara mikir saya rasanya waktu itu sudah dipengaruhi oleh spasial. Jadi kemana dulu nih gitu. Itu kan hal sederhana ya. Kemana dulu, terus mana duluan yang dikirimin segala macam lah gitu. Itu jadi sebenarnya pemikiran atau cara pandang spasial itu penting. Betul. Nah Mas Bagus sekarang ini saya rasa you go further, mewujudkan itu menjadi suatu yang real product gitu ya. Harus betul Pak. Oke. Mas Bagus ini last point ya Mas ya. Tadi kan cerita soal kurikulum. Saya juga seorang guru yang saya sangat terinspirasi dari apa yang Mas Bagus lakukan. Terima kasih Pak. What is your message? Mungkin kepada dua pihak nih. Kepada kampusnya dan kepada mahasiswanya. Jadi kalau menurut saya sebetulnya memang kurikulum spasial tuh memang sudah seperti itu gitu Pak. Jadi kalau kita terlalu berteman baik juga kan sebetulnya nggak bagus juga ya buat mahasiswanya. Nah, saya tuh sangat terinspirasi dari banyak orang Pak. Kayak contoh Steve Jobs gitu. Dia punya quotes namanya connecting the dots ya. Yes. Jadi kadang tuh orang-orang yang di Mapit gitu ya. Sekarang tim kita syukurnya udah 34 Pak gitu. Jadi siap untuk merubah Indonesia lah gitu ya. Nah, setiap kali ada anak baru atau anak intern itu kan datang terus juga Pak. Saya selalu bilang selamat datang di Connect Future gitu. Selamat datang di Mapit gitu ya. Nah, karena di Mapit sendiri ini sebenarnya takdir gitu.
Jadi saya tanya ke mereka, kenapa kalian ada di sini gitu. Jadi kan quotes-nya Steve Jobs connecting dots itu kan kadang-kadang kita tuh we just need to believe that the dots that we create on the di past tense itu. Yes. Will we somehow look back to connect the dots in the futures gitu. Yeah. Nah, saya dulu DO dari sipil. Jadi saya di Jerman itu DO dulu Pak, DO sipil. Jadi kan bapak saya sipil, saya bingung mau kuliah apa, saya ambilnya sipil gitu. Okay. Ternyata otak saya nggak sebegitunya di sipil, dan sepertinya lebih ke arah spasial gitu. Nah, pas saya pulang ke Indonesia, saya melihat perspektif itu, dan akhirnya saya berusaha buat creating produk gitu. Nah, orang-orang yang datang ke Maped pun gitu, atau ada di lingkungan kita, community kita sekarang ada 2.500-an lebih Pak di Indonesia. Nah, mereka adalah orang yang punya background spasial gitu. Dan kita mau jelasin ke mereka bahwa ini takdir kalian gitu. Kalian mau nggak mau emang udah melekat di otak kalian itu spasial gitu. Jadi mau kalian, jadi kerjanya ada yang di startup, ada yang kerja di perbankan, berbagai macam. Kalian jangan lupa bahwa kalian itu takdirnya orang spasial gitu. Nah, dari spasial itu akhirnya kita perlu connect gitu. Dan kita perlu untuk merubah Indonesia ini ke arah yang lebih bagus, karena jelas ya data driven decision making itu adalah kunci ya buat kesuksesan kita sebagai bangsa gitu. Nah, dengan kita punya perspektif spasial, artinya sebenarnya kita bisa memberikan rekomendasi dari 80% data yang tercreate di muka bumi ini untuk memberitahu, oh kalau di sini bagusnya buat apa, kalau di sini tuh kira-kira perkembangannya mau ke arah mana gitu, atau misalnya permasalahan di sini apa, karena orang retailers pun tahu bahwa setiap lokasi itu punya behaviornya masing-masing yang nggak bisa kita distribute di business intelligence dashboard only gitu. Location based banget Pak gitu. Nah, cuman memang kita butuh lebih banyak orang nih yang dia paham bahwa yaudah takdir saya geografi, saya geodesi, geo apalah gitu ya. Dan saya mau connecting everything menggunakan spasial, dan saya bangga menjadi orang spasial. Dari situ akhirnya nanti kita bisa merubah bareng-bareng sih Pak gitu. Begitu Pak mungkin. Mungkin kalimat ini jadi seperti kesimpulan itu, lokasi itu kunci Mas ya. Kunci. Lokasi lah kunci. Mas Bagus, terima kasih sekali. Saya yakin ini bukan yang terakhir ini. Kita akan ngobrol lagi. Siap Pak. Thank you. Senang hati. Ya, teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi di lokasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Mas. Luar biasa nih Mas Bagus nih.